Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana mengenai kealpaan atau kulpa. Kealpaan atau kulpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan yaitu pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan yaitu 1. Ada culpa lata yaitu kealpaan berat, 2. Culpa lepis yaitu kealpaan ringan, dan bewusste schuld yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. 4. Unbewusste schuld yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. D. Kemampuan bertanggung jawab yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab. Ada sistem deskriptif atau menyatakan, sistem normatif atau menilai, dan sistem deskriptif normatif yaitu gabungan dari 1 dan 2. KUHP Indonesia menganut sistem ketiga yaitu deskriptif normatif dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Kleptomania yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatan terlarang atau melanggar hukum. Selanjutnya ada piromani yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan dan melakukan pembakaran tanpa alasan. Selanjutnya yaitu ada klaustrofobia yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang sempit. Selanjutnya itu nymphomania yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya. Tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal sehingga untuk perbuatan pidana di luar penyakitnya dapat dimintai. Pertanggungjawaban pidana selanjutnya yaitu keadaan mabok. Keadaan mabok di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum, yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi, untuk perbuatan mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabok secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana, termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensinya dan akibat dari perbuatannya. Jadi, bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada 2 pendapat yaitu pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau pompe. Selanjutnya itu pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau Noyolenmeyer. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo atau apabila terjadi keraguan-raguan maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Selanjutnya yaitu bab 7 mengenai alasan penghapus pidana. Alasan pembenar yaitu
alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasannya karena seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana, sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar terbagi dalam 1. Alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. Selanjutnya ada bela pasca pada pasal 49 KUHP. Selanjutnya melaksanakan perintah undang-undang pasal 50 KUHP. Perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.